Lumba-lumba adalah mamalia laut yang terkenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam belajar. Namun, tahukah Anda jika mamalia laut tersebut bisa melakukan hitung-hitungan matematika? Sebuah tim peneliti dari University of Southampton, Inggris, menemukan bahwa lumba-lumba menggunakan matematika saat berburu. Sama seperti manusia, lumba-lumba adalah makhluk yang sangat sosial. Mereka hidup berkelompok, membangun hubungan yang baik dengan sesamanya, menggunakan dialek untuk berkomunikasi, dan sering mengobrol. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang dengan Pak Teguh, Dolphin Trainer Taman Impian Jaya Ancol, untuk tahu lebih jauh seluk-beluk si pintar lumba-lumba. Mari kita simak. Let's go! Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Ya, Teguh baik, ya. alhamdulillah. Pak Teguh, Siap. apa yang membuat lumba-lumba digolongkan sebagai mamalia dan bukan ikan, Pak? Ya, biarpun dia hidupnya di air, kenapa sih lumba-lumba kok bukan ikan? Ya kan, pasti banyak tuh pertanyaan yang Ya. itu. Karena si lumba-lumba ini tidak bertelur Tidak dan bertelur. bernapasnya pun pakai paru-paru. Kemudian dia melahirkan dan menyusui. Itu yang disebut sebagai hewan mamalia, bukan Mamalia. ikan. Nah, kalau di darat mungkin sapi, kerbau itu termasuk mamalia juga. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak, kenapa digolongkan sebagai mamalia? Karena pertama dia bernapas dengan paru-paru. Iya, Yang betul. kedua itu dia melahirkan. Yang ketiga Menyusui. menyusui. Ya. Pak Teguh, Siap. mengapa lumba-lumba selalu tersenyum, Pak? Yes, betul. Kenapa kalau dia senyum? Karena habis terima gaji. Bukan. Apa dia murah senyum, apa habis gajian, Pak? bukan. Jadi memang dari bentuk fisik dari si lumba-lumba ini seperti orang tersenyum. Karena Iya. sudut dari dia ini ketarik ke atas. Tarik ke atas, itu sudutnya tarik ke atas. Jadi terlihat seperti orang tersenyum. Nah, seperti itu. Fisiknya memang dari sana seperti tersenyum. Jadi secara alamiah, Ya. struktur fisik tubuhnya sudah tersenyum. Iya, seperti Begitu itu. ya, Pak, Iya, ya? seperti itu. Eh, Pak, Ya, siap. mengapa lumba-lumba disebut makhluk yang sangat sosial, Pak? Ya, si lumba-lumba ini kalau disebut makhluk sosial karena dia hidupnya berkelompok atau bergerombol. Ya, jadi di laut-laut lepas pun dia selalu bergerombol atau berkelompok. Lompat bareng seperti itu. Jadi mereka hidup bergerombol, berkelompok. Kalau sendirian stres ya, Pak ya? Stres dia. Kayak orang, Pak, kalau Iya. sendirian stres ya? Betul. Seperti itu. Jadi Karena dia hidup berkelompok, bergerombol, ya, maka bisa disebut sharing dia. makhluk yang sosial. Ya, betul. Pak Teguh, Ya. mengapa lumba-lumba tidur dengan satu mata terbuka, Pak? Oke, ini unik. Cara tidur si lumba-lumba ini unik. Tapi bukan karena genit, kan? Bukan. Memang unik dia. Literaturnya memang unik banget. Iya, Jadi iya. kenapa dia dengan tidur terbuka ya, terbuka. Jadi 8 jam dia matanya tertutup itu tidur. Ah, Setelah 8 jam berikutnya bergantian sebelah kiri tidur, sebelah kanannya terbuka. Jadi otak kanan dan otak kirinya berbeda. Saling menyeimbangkan. Yang satu bekerja, yang satu lagi tidur. Seperti itu. mungkin tujuannya untuk waspada ya. Ya, itu termasuk Jangan-jangan salah satu dia. ada serangan dari predator yang lain gitu.
Pak Teguh, Iya, siap. mengapa lumba-lumba pintar, Pak? Kenapa lumba-lumba pintar? Berdasarkan literatur yang saya baca, Pak, bahkan lumba-lumba bisa hitungan matematika loh, Pak. No ya, Pinter banget itu. hebat berarti ini. Sekolah di mana Nih, kamu? Kamu sekolah di mana kamu? Kursus di mana ini, Pak? Coba ceritain, Pak. Si lumba-lumba itu emang basicnya dia sudah pintar karena kecerdasannya di atas rata-rata, hampir sama manusia ya, karena bentuk otaknya dia besar. Besar, otaknya besar ya. Jadi dia bisa menerima instruksi-instruksi seperti pelatihan-pelatihan dia dalam berhitung. Nah, berhitung itu kalau untuk dia belajar berhitung itu ada pelatihannya dari trainer-trainernya. Jadi perlu pelatihan aja untuk dia bisa berhitung si lumba-lumba itu. Cuma kita basicnya aja yang kita tekankan, kepintaran dia pasti bisa Jadi mengikuti. kepintaran itu dipengaruhi oleh faktor otaknya yang besar, Ya, volume betul. otaknya ya, Pak, Volume ya. otaknya yang paling besar. Pak Teguh, Siap. apakah lumba-lumba bisa berbicara, Pak? Lumba-lumba tidak bisa bicara. Dia bentuknya berkomunikasi. Jadi seperti manusia aja. Seperti manusia, dia antara ibu dengan anak, cara bentuk komunikasinya dia dengan kata-kata atau nada-nada yang sedikit tinggi. Ya. Kalau si lumba-lumba, dia untuk berkomunikasinya atau berbicaranya dengan cara bersiul, siul yang tinggi. Nah, siul yang tinggi itu salah satu bentuk dia berkomunikasi atau berbicara sesama lumba-lumbanya. Seperti itu ya, Pak. Pak Teguh, Ya. bagaimana cara lumba-lumba bisa mengetahui instruksi yang diberikan pelatihnya pada saat show, Pak? Oke. Si lumba-lumba ini tadi saya bilang dia punya volume otak yang cukup besar. Dia dalam menangkap instruksi dari pelatihnya atau trainernya itu cepat sekali. Jadi sedikit ada gerakan-gerakan yang dia lihat, dia tangkap dengan kelihatan, itu dia pasti cepat meresponnya. Kayak misalnya disuruh dia melompat atau tepuk ekor, itu salah satunya dari gerakan dia pasti menghafal. Oh gitu. Jadi mengetahui dengan cara melihat gerakan-gerakan yang Ya, diberikan seperti pelatihnya itu. Seperti atau itu. isyarat-isyarat yang diberikan ya, Pak? Ya, seperti itu. Mengapa ikan hiu takut kepada lumba-lumba, Pak? Ya, memang kalau dari rantai makanan dia termasuk seimbang ya, rantai makanan seimbang ya. Kenapa ditakutin dengan si hiu? Karena si lumba-lumba ini punya kecerdasan dan penglihatan dan pendengaran yang sangat baik. Jadi si hiu ini takut dengan kepintaran dari si lumba-lumbanya. Jadi terutama pada saat hiu mau dekat, ya si lumba-lumba udah tahu, pendengarannya tajam dan kelihatannya pun cukup baik juga. Dan itu salah satu dia bisa si hiu itu takut dengan si lumba-lumba. Gitu. Jadi faktor kecerdasan yang dimiliki oleh lumba-lumba ya, Pak? Betul. Sehingga dia punya wibawa sepertinya. Ya. Sampai si hiu yang giginya tajam-tajam ngeri gitu. Iya, seperti itu. Pak Teguh, mengapa lumba-lumba termasuk hewan yang jinak, Pak? Ya, memang sampai sekarang ini lumba-lumba termasuk hewan yang jinak, bisa dibilang begitu ya. Iya. Karena resiko dari kecelakaan terhadap si lumba-lumbanya terhadap manusia ya, terutama terhadap manusia, dia menggigit atau menubruk itu sedikit sekali. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan Bahkan di Ancol sendiri ya. Iya, jarang terjadi. Makanya disebut ya Hewan yang jinak. Iya. Iya, seperti itu. Pak Teguh, Siap. terima kasih lupa untuk waktunya. Oke, sama-sama Mas Iwan. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Terima kasih Oke. kembali. Iya. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Taman Impian Jaya Ancol bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan
Sampai jumpa.